Sore. Ya, sore-sore. Oke. Selamat sore bro, tim dan kakak. Yes. Perkenalkan, saya Steven, Oke. usia 36 tahun, kerja di bidang finance, startup di Jakarta. Saat ini sedang sabbatical ya. Ya. Eh, Terus profil dana darurat udah 6 kali bulan. Kemudian liquid asset berupa cash dalam US dollar sekitar 400k. 400 USD. Kemudian 400 ribu USD ya? ya 400k US dollar. Oke. Kemudian Sekitar 6 M ya? investasinya ya Oke. investasinya di MSTR, di MicroStrategy saham sekitar 100k USD Oke. juga. Nice. Oke. Ya targetnya sih growing liquid Entry-nya di assetnya berapa ya. MSTR-nya? Oh, MSTR-nya sih sempat keluar masuk gitu. Cuman Oke. yang keluar terakhir ini masuk terakhir memang agak tinggi sih di 380 gitu. Oke. Terus targetnya sih growing liquid asset ini targetnya ada dari 500 let's say ke 50% gitu ya. Assuming riding the wave di Bitcoin di tahun ini misalkan gitu. Jadi ada kenaikan 20 sampai 40% gitu. Nah, pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama, untuk growing si liquid cash tadi itu riding the wave-nya Bitcoin, misalkan dari yang MSTR kan di 100k. Kalau misalkan saya top up all in gitu ya, misalkan yang cash itu ke MSTR untuk dapetin ya senaiknya mungkin 20 hingga 30% gitu sampai Q4 kemudian exit. Karena considering kan si MSCR ini dia ini ya bakal masuk ke Racing terus kan? S&P 500 Ya. sama QT kan Ya. riset positif. Nah, apakah itu something yang recommended nggak ya kalau untuk sampai Q4 aja terus exit gitu all in di MSTR? Oke. Ya itu yang pertama sih. Oke. Oh ya, jawab dulu atau lanjut yang kedua pertanyaan? Ini gitu gue jawab dulu ya, MSR ya. Ini gue kasih ini kedengeran dari mic ya. Gue kasih analogi sederhana Dengar. kayaknya. Kemarin kurang ini temen gimana caranya? Ini udah dari dia. Ditemen harus ditemenin. Nah, MSTR tuh ibarat gini. Ini kalau tadi kan perusahaan gue bikin rumah deh, ya kan. Rumah nih harganya 400 juta, ya kan. Nah, rumahnya ini harganya naik jadi 500 juta. Ini ada keuntungan berapa? 100 juta, ya kan? Juta. Ya. Nah, rumahnya ini kan value 500 juta. MSTR itu rumahnya harganya 1,5 miliar sekarang. Iya. Harganya 1,5 miliar rumahnya. Dari mana dia merasa ini itu bisa 15 kali nih PE. Kamu orang finance kan? Jadi makanya gue pakai bahasa finance. Ini kamu mau beli nggak rumahnya sekarang? Mau kamu beli nggak? Terus saya suruh kamu beli rumah yang sama nih. Rumahnya sama nih. Harganya 1,5 M. Kamu mau beli nggak? Iya. Ya terlalu tinggi sih memang sih. Nah. Jawabannya itu. Dulu sebelum dia naik di atas NAV-nya segini. Itu masih murah. Rumahnya dulu pas gue beli itu rumahnya harganya 50 juta ini harganya. 50 juta nih. Sekarang harganya itu 1,5 miliar. Rumah yang sama. Tapi dia dapatnya dari mana? Karena dia ngerasa ini keuntungan selisih asetnya. Ini yang disebut dengan BTC yield dia. Harganya emang segitu, price turning 15 kali gitu. Oke. Nggak worth it. Apa ada probability kalau misalkan Bitcoin naik ke 20%, apakah MSCR akan most likely naik 20% juga gitu? Bisa lebih Karena tinggi pada karena historical dia karena selalu- gini, dengan sistem ini ketika Bitcoin naiknya begini ya, MSTR akan begini. Dia betanya itu pasti di atas 1. Dia pasti selalu Iya, lebih iya tinggi benar. betanya dibanding Bitcoin. Karena dia ngincer ini. Dia ngincer Bitcoin yield ini gitu. Jawabannya gue nggak akan beli rumahnya, gue beli underlying tanahnya, gue beli Bitcoinnya aja. Gue di sini aja. Dulu ketika ini masih murah banget kan gue udah bilang bro, ini dari 2022, itu rumahnya masih 50 juta.
Tapi kalau lu mau kasih gue rumah 1,5 miliar, gue nggak mau. Ya apalagi sekarang dengan dia punya risiko ya racing bonds ya. Iya, dia bikin banyak Additional banget risk kan. juga tambahan. Dan gue agak kurang suka ketika sudah mulai banyak apa namanya? Orang yang punya game plan yang sama Sailor kan. Satu, game plan sama berarti kan alfanya udah mulai hilang. Kedua, banyak ETF aneh kayak misalnya MSTX gitu. Yang ini kan udah begini nih. Dia 2 kali leverage lagi nih MSTX namanya. Iya itu kalau ada event ya yang unfortunate di market Meledak. kan semuanya hilang gitu. Iya kan? Meledak. Jangan ambil yang bisa meledak. Ya makanya kita ngomong ya apa risiko di kripto di Bitcoin sekarang tinggi ya sebenarnya juga karena banyak kita mau parasit-parasit yang ngikutin ya Iya, gamenya Sailor. begini. Jadi ya awalnya setuju tuh ya 2022 2023 masih so much alpha ya. Masih banyak, masih 50 Iya. juta di rumahnya. Ya, maksudnya dipakai Sailor juga kayak works ya. Dan Iya. kamu kan orang finance di bidang apa? Kamu ya pertama ya kamu orang finance harusnya kan kamu ngerti managing risk juga. Iya. Dua, duit yang kamu pegang ya sekitar di bawah 10 M ya, di atas 5 M juga tapi Iya. consider gede juga, relatif Betul. gede. Jadi kenapa kamu kayak mau coba ya timing market perfectly terus dapat kayak sedotan terakhir gitu di Betul. sisa cycle ini ya, yang belum pasti juga loh maksudnya. Betul. Jadi Dengan risiko ya drawdown-nya bisa hilang setengah duitnya. betul. Sebenarnya sederhana sih. Kalau kamu mau itu, ya kita selalu ngajarin otomatisasi investasi kan ini portfolio nih, ya kan? Iya. Ini 50%. Misalnya ini kamu cari ini misalnya equity. Ya kan? Ini sisanya nih kita kasih ini cash nih misalnya nih. Cash atau cash equivalent. Ini ya udah lu masuk misalnya Bitcoin kalau lu emang suka. Iya. Nah, 30% gitu. 30% nih. 20, 50. Gini aja nih. Punya duit nih dari hasil kerja tembak sini. Punya duit tembak sini. Gak harus Q4 juga kan targetnya dapetin duitnya ya. Iya. Karena ya ujung-ujungnya yang coba timing the market ya kadang memang Kebakar. bakar. Karena logika sederhana ini aja banyak yang nggak ngerti yang beli MSR. Kalau gua kasih di rumah lu pada nggak ada yang mau beli kan. Tapi MSR kok mau dibeli masa keuntungan selisih aset tuh jadi earnings lu terus lu kali begini PI kan nggak gitu cara valuasi. Gitu. Iya. Dulu ini PI-nya di bawah 1. Iya. Dulu di bawah 1. Jadi gua nggak suka kayak Bitcoin yield yang di bawahnya tuh gua kurang suka dan banyak ETF yang tuh high leverage bro yang kayak Defiance Capital punya MSTX Ya. terlalu apa ya? Overcrowded trade namanya. Dan kalau lu perhatiin, MSTR kamu tahu nggak holdernya siapa aja? Kamu tahu big holder MSTR nggak nih? Gue bukain. Halo? Halo, yes. Tahu nggak big holder MSTR siapa aja? Big holder. Apa itu? MSR. BlackRock. Oh itu kan udah pasti, tapi kan itu dari passive ETF. Kamu tahu big holdernya siapa nggak? Holder selain kita nggak ngomong ETF ya, karena ETF kan dia flow masuk kan dari MSCI World segala macam. Di luar Vanguard, BlackRock sama yang gede-gede. Keempat deh, setelah BlackRock siapa? Tahu nggak? Oh nggak tahu. Jane Street. Nah lu mau lawan dia nggak? Dia yang punya barang lu, baru kena bro kemarin eksploitasi Iya. dia punya market 70 triliun rupiah. Oh. Ini lawan pertama lu tuh, Jane Street, ya kan? Kedua, lawan lu, Norges Bank. Nah lu mau lawan dia nggak? Lu mau lawan Nikolai nggak? Gua rasa gini, gua kalau isi barang-barangnya tuh terlalu apa namanya? Orang-orang yang gua nggak mau lawan. Karena itu kalau mereka banting, dua itu ya banting. Selesai. Sebenarnya kayak Kau jangan cuci piring mereka. inilah mau gulat lawan John Cena atau enggak gitu. Iya, mau gulat lawan John Cena atau enggak, jangan. Kecuali Iya. lawan berantemnya anak Oke. SD kan. Ah, iya, betul. Karena ya teman-teman di investasi juga sama juga ya. Ya, ini buat Steven ya. Kamu kan harus cari yang namanya asymmetric bet. Karena risk to reward-nya ya kalau kamu ngomong dengan play yang coba kamu mainin sekarang itu kurang ya. Asymmetric. Ini salah ini ya, Bro. Salah pencet nih. Gimana nih baliknya? Aptek banget itu. Hah? Ini begal sekarang. Ini. Oke, ini nyala. Oh bukan, mati. Ini dia. Oh, oke. Kamu harus fokus di yang namanya asymmetric bet ya. Kita kan ngomong ya ada yang namanya risk to reward ratio ya. Kalau kamu beli MSTR di 2023, ini risk to rewardnya begini tuh ya.
Ini risknya ya, ini rewardnya nih. Oke. Tapi kalau kamu masuk sekarang ya, ini riskmu tuh segini ya. Potensi rewardnya tuh cuma segini mungkin. Ya. Nah ini rewardnya nih. Udah kamu mau dapetin 20% dengan total hartamu, tapi kamu bisa ke flash out 70%. Kamu masukin 400.000 di kotak ini nih. Iya, semua hartamu dengan potensi risiko turun 70%. Kalau saya sih nggak mau ya. Ya mungkin alfanya bukan di MSTR lagi. Ya, betul. Mungkin yang lain. Iya. Iya. Ya, Oke. kita pasti Got it. kasih tahu juga ya. Maksudnya kayak alfanya ya, kita pun juga belum nemu mungkin. So far ya. So far belum nemu. Iya. Iya. To be honest ya, Oke. maksudnya risk exposure crypto udah tinggi menurut saya di tahun ini. Ya, saya pribadi lihatnya seperti itu. Betul. Jadi ya, ngapain kamu kayak semua hartamu kamu taruh di satu tempat yang tuh bisa turun 70%. Saya sih Nggak mau. wise ya. Ya nggak wise. Iya. Buat dapetin 20%. Iya. Tuh Iya, kayak itu nyedot plan. ya. Rokok yang udah mulai kebakar itu. Iya benar. Putung-putungnya yang terakhir tuh. Yang terakhir jangan. Udah mau panas-panas dikit tuh kayak kamu masih ada satu nih, terus api tuh keluar Iya. di mulutmu nanti. Cuci piring nanti kamu, Iya, jangan. iya. Risknya tinggi. Oke, kalau gitu itu plan A sih. Tapi masuk ke plan B ya. Maksudnya pertanyaan keduanya berarti Oke. untuk manage let's say 500 itu kalau kalian untuk passive income gitu ya, misalkan kan dalam kondisi kan saya udah nggak bekerja gitu ya, barusan kan resign gitu. Jadi mau Oke. ada studi lanjut. Nah, untuk passive income yang oke gimana ya pembagian antara misalkan saham Indo, Bitcoin, emas atau US dollar pegang Dia Enggak, currency gitu ya. gue mau tanya dulu deh. Ini Steven finance-nya di apa? Apa yang kamu kerjain? Produknya apa? Posisi kamu di mana? Kepala finance accounting sih. Oke, Jadi di lebih perusahaan? ke operational perusahaan ya. Jadi handle corporate strategy, operational gitu-gitu. Cuman memang kalau untuk ini ke personal finance ya jatuhnya. Iya. Jadi bukan terlalu corporate finance gitu. Oke. Cuman mau tahu dari pandang kalian sih, kalau kalian gimana gitu ya? Oke. planningnya. Ini gua akan sarankan lo, ini main di equity. Ini terserah ya, teksnya juga mau oke. indeks atau nyari sendiri karena lu kan punya kemampuan di bidang finance ya. Iya. Jadi harusnya lu bisa buka laporan keuangan lebih baik dibanding Iya. teman-teman yang lain. Ini boleh kalau untuk lu boleh individual stock 50%. Ini karena lu suka kayaknya Bitcoin, boleh nih Bitcoin 30%, nggak ada salahnya. Oke, 30% ya Bitcoin ya. Terus 20% nggak usah ribet, udah money market fund. Ya main portfolio allocating kan? Ya udah Dari- sederhana. Karena alokasi porto tuh kadang lebih penting. Setuju. Gini yang teman-teman pada nggak paham ya. Banyak bro yang nanya gua, IPO hari ini gua ikut nggak? Jawabannya enggak. Kenapa gua nggak akan pernah ikut IPO? Gua mau masuk misalnya 100 miliar pun dapetnya cuma sedikit bro. Itu nggak akan gerak Merubah. di portofolio Iya. gua. Nggak bakal jalan kemana-mana IPO-nya. Jadi teman-teman, nah ini kalau market emerging market kayak Indonesia ya, jeleknya gini, ketika ada IPO yang katanya hot, equity-nya dari misalnya blue chip stocknya itu kering dipindahin semua sama mereka. Dijual sama mereka di harga rugi, mereka masukin ke IPO cuma dapat dikit, terus mereka euforia cuma buat instastory. Jawabannya bukan kayak gitu cara investasi, tapi yang penting itu ini, aset alokasi kamu. Gitu. Dari kan kamu udah 400.000 nih, kamu tinggal bagi kan, 400 sampai 500.000 kan. Tinggal dibagi langsung. Udah. Equity berapa? 2,5, sisa berapa langsung dibagi. Kayak Gitu. Sederhana aja. 50, 30, 20, 50 equity. Nah, ini terserah nih. Ini mau dibagi tengahnya lagi boleh nih. Misalnya ini Indo. Lu suka ini US nih. Boleh gitu. Oke. Tergantung Ya, preferensi ya. kamu Cuman- dan apa tingkat kamu Ya. punya profil resiko juga. Oh, paling mau confirm tuh untuk US berarti paling ada exposure untuk tax yang lebih tinggi ya atas capital gain-nya ya ke PPh 21. ya, Oh, teksnya sudah juga pasti. Pasti. Sudah pasti. Kecuali kamu Oke. punya yang kayak tadi, kamu punya entitas di luar negeri. Iya. Oke. Kamu bisa juga Indo full Indo equity itu juga nggak masalah. Ya. Iya. All Indo ya. Coin. Gold. Oke. Ya. Ya, Oke. so far cukup sih clear kalau gitu. Siap. Thank you ya bro tim. Keren, keren. Bro kakak. Ya. Keren, keren. Gimana? Ya. Congrats, thank you. Steven. Ya. Congrats.